Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabarnya? Sehat? Gimana? Basah atau kering? Kebasahan ya. Sebagian. Alhamdulillah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Sudah selesai hujannya? Masih? Allahumma sayyiban. Ya, semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat dan memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan fadilah-fadilah kebaikan-kebaikannya, bukan hujan yang memberikan malapetaka. Ini yang kita harapkan. Dan tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi. Ada yang sehat alhamdulillah, allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada yang sedang flu tadi Mas Wahid, syafaqallah. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Fikih. Kita belajar fikih. Ada yang mengatakan pekeh. Al-fiqhu berasal dari al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa adalah pemahaman. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Enggak matematika, wala fisika, wala Indonesia, wala. Tapi masalah agama. Ini yang kita camkan. Berikan porsi kita untuk belajar ad-din, agama. Semakin baik pemahamannya dia dalam masalah agama, semakin baik keadaannya. Wallahi demi Allah. Oleh sebab itu, ya alhamdulillah, porsinya sepekan sekali. Itu pun kalau nggak ada KP, I-nya hilang. KIP sepekan sekali, KP-nya sepekan berapa kali? Oh banyak, katanya seimbang. Wah, demi Allah nggak akan seimbang kita ini. Dunianya lebih banyak daripada Unda Ustaz. Setiap anak ngajak insyaallah lillahi ta'ala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Hadirkan itu. Apanya nih baca? Ya itu kan ayat ya. Ya Ustaz, itu ayat. Nggak perlu baca, yang penting amalnya itu. Sahih atau marid? Sehat atau sakit? Masya Allah. Perkara yang, loh kok perkara dibolehkan PPW gini? Belum nih. Bentar. Ini kok tiba-tiba ke sini ya? Nggak bisa dari awal. Mohon maaf ya. Sekilas info. Ini yang akan kita pelajari. Banyak Ustaz. Oke. Banyak ya. Baik. Oke.
Nah, semua selesai ya? Oke. Loh, kok balik mana lagi? Ini memang pertama nih? Iya, Kak. Oh, alah. Boleh kan? Kan diperbolehkan belum sholat. Memang ini pertama. Dari terakhir dilarang. Loh, kok aneh? Kok sih? Sik. Oh iya benar. Enggak Mas, ini ada loh Mas nih. Ini loh. Tuh. Berarti keluar aja dulu ya. Betul. Tung. Oh, save. Oke, save. Oke. Kita ulang dari awal. Stop sharing. Bismillah. Tuh, mana? Masya Allah, kasihan ya Allah. Alhamdulillah. Apa ini fikih ya? Apa artinya fikih? Pemahaman. Itu secara bahasa, Mas. Secara istilah adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang apa? Amal-amal. Amal-amal yang mesti diamalkan sehari-hari oleh mukallaf. Hamba Allah yang mukallaf yang mendapatkan beban syariat. Ya, itu. Dengan dalil-dalilnya yang rinci. Itu fikih. Nanti ada usul fikih lain lagi nanti pelajarannya. Ini fikih aja. Udah arisannya, Bu. Udah. Oke. Selesaikan dulu. Udah. Poin bahasan. Pendahuluan. Pendahuluannya udah belum? Belum ya. Perkara yang diperbolehkan. Oh bener Mas, perkara yang diperbolehkan. Perkara yang dilarang, makruh. Pembatal sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada rukun-rukunnya juga sih, kalau nggak salah ya, ada. Muqaddimah, sholat adalah ibadah yang agung dan penting untuk senantiasa dijaga. Agung itu apa? Mulia. Mulia, besar. Penting, penting sekali. Sangat penting. Ya, karenanya syariat sholat ini adalah syariat satu-satunya yang tidak Nabi terima di bumi, tetapi di langit. Isra, Mi'raj. Dan hanya Nabi yang bisa Mi'raj, nggak usah macam-macam, mau Mi'raj juga. Ada itu. Saya habis Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Allah musta'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat aja udah cukup. Sholat juga memiliki ketentuan agar sholat dikerjakan dapat diterima. Sholat itu punya syarat ya, yang ditegakkan. Ibadah ya secara zahir perlu ditegakkan, secara batin juga ditegakkan. Ada secara batin apa? Ikhlas, khusyuk, ya itu. Lahir batin harus diperbaiki. Di sisi lain, banyak pula keutamaan dari ibadah sholat, maka dengan begitu tingginya kedudukan sholat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini berat konsekuensinya. Nabi mengatakan, Roksul Amril Islam, perkara yang paling pokok dalam Islam, pangkal dari semua perkara adalah Islam. Pangkal, fondasi, pokok dari semua perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini pendahuluan. Tidak kita banyak singgung, antum sudah tahu. Pokoknya sholat, antum ingatkan anak antum, istri antum, ya teman-teman di sini, guru-gurunya juga sholat. Demikian jangan murid-muridnya sholat, ini penting. Ya, Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri tarkas sholat. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Ya, dan sampai
Islam aja KTP-nya. Nggak mau sholat. Ada nggak seperti ini? Banyak. Baik, syurutu sihhatis shalah. Syarat sah sholat. Yang mesti dihadirkan terlebih dahulu. Kalau nggak sah sholatnya. Nah, syarat sah sholat. Pertama Islam. Ada teman non-muslim mau sholat. Ya, sebagai apa? Toleransi katanya. Apapun alasannya tidak membuat dia mendapatkan pahala ketika sholat ketika dia masih dalam keadaan status kafir. Kemudian yang kedua berakal. Orang yang hilang akal, baik gila atau pingsan atau mabuk, maka tidak sah sholatnya. Apa sih ODGJ? Orang dalam gangguan dengannya. Orang dengan gangguan jiwa. Berdoa supaya kita tidak terkena penyakit ini. Ini penyakit kan? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'atil asqam. Ya, wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, lepra. Lepra sama belang sama ya? Beda ya? Ya. Kemudian dari penyakit gila dan semua penyakit-penyakit yang buruk. Kemudian baligh. Baligh itu ya dewasa sudah. Usia balik. Laki-laki ketika bermimpi kalau perempuan dengan haid. Tetapi anak mulai dibiasakan. Oh iya kalau sholat nggak harus balik kalau untuk memulai sholat itu. Nabi mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna' asyri sinin. Wajib nih, wajib bagi seorang ayah sama ibu perintahkan anak-anakmu untuk sholat umur 7 tahun dan mulai dipukul umur 10 tahun. Belum balik mereka, tapi sudah harus sholat. Kemudian yang keempat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya apa? Ya, junub ya. Mandi besar, harus mandi besar ya. Hadas besar dihilangkan, disucikan dengan mandi besar. Ya, ada sebenarnya haid, ya, nifas, laki-laki apa namanya, mengeluarkan mani dan yang lain. Yang kecil, hadas kecil dengan apa? Mensucikannya wudhu atau kalau nggak bisa wudhu dengan tayamum. Aduh, lupa saya Ustaz. Udah sholat maghrib, isya, ya, buru-buru sih. Mau ngajar, lupa tadi apa? Belum wudhu, gimana? Pagi. Apanya balik kemana? Ulang, wudhu dulu. Diulang lagi, setelah masuk waktunya, usahakan. Nggak sah sholat asar sekarang. Ustaz, nanti kan ngajar Ustaz. Udahlah, kita dipermudah aja. Islam itu memudahkan Ustaz. Kalah Ustaz itu debat. Sholat asar sekarang aja udah, saya maunya sekarang. Yo nggak sah. Tidak sah. Atau misalnya dia hari Minggu nih, kondisi gelap seperti ini. Dia tidur ya, capean ya kan, capek Senin sampai Sabtu lu ngajar, tidur gitu kan pagi kan. Dia sholat apa namanya, zuhur jam 11 itu kirain sudah udah sholat dia jam 11. Kok terngiang-ngiang ada adzan, ternyata adzannya adzan di mana? Di HP atau ringtone ya. Oh, sholat dia. Wah, ini kesorean. Udah belum waktunya sholat zuhur, dia apa niatnya sholat asar lagi. Oh, ini udah asar. Udah salahnya dua. Belum waktunya sholat dia sholat, niatnya juga salah. Niatnya sholat apa? Asar. Salah semua. Terus gimana? Ya belum, nanti tunggu aja.
Menutup aurat, hati-hati laki-laki. Ya, auratnya dari mana? Bisa sampai lutut. Khusus untuk sholat harus sampai pundak ini. Harus apa namanya? Ditutup khusus untuk sholat. Karena Nabi ya ketika ihram menutup ini ketika sholat. Ya, menutup aurat. Lah ini pakai apa namanya? Pakai kaos yang kalau ruku langsung ke atas, gitu kelihatan auratnya. Atau yang bolong-bolong itu, woi ini keren Ustaz. Tuh, nggak boleh, harus menutup aurat. Bersih dari najis, baik badan, pakaian, tempat sholat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu syarat sah. Kalau enggak. Nah, makanya turun kalau apa namanya safar antum mudik pakai mobil sendiri turun cari muson sholat wajib kecuali kalau memang naik pesawat turun Pak bisa. Sendiri. Nah, terus itu sudah darurat nggak masalah. Terus kemudian apa namanya naik kereta, naik kapal apa namanya kapal pesiar itu kapal laut. Pak tolong Pak. Tapi biasanya ada sih. Ada musola, kemudian ada arah kiblat ketika sandar di sini, sandar di sana, ketika jalan ke sana, ke sini, yang sulit pas muter. Mana? Makanya jangan salat dulu, kecuali sudah arahnya ke Merak atau ke arah Bakauheni misalnya, baru sholat. Biasanya ada di situ. Tunggu sebentar. Kemudian niat. Nah, ini masuk syarat sah sholat, bukan hanya rukun. Ada yang mengatakan ini termasuk rukun. Ini lebih tinggi lagi, lebih ketat lagi syarat sah sholat. Makanya kalau niatnya salah tadi, waktunya zuhur malah niatnya asar. Ya karena tadi ngelamun atau dia bangun tidur dikira asar ternyata loh jam 1. Saya tadi sholat asar ini niatnya. Gimana? Ya, pulang. Oh iya pinter Pak Ustaz. Rukun. Nah, rukun. Sekarang rukun. Tadi pertanyaannya saya sudah sampaikan ya. Pertanyaannya, kalau orang meninggalkan rukun, bagaimana? Orang meninggalkan rukun sholat ketika sholat. Apa hukum sholat itu? Tidak sah. Tahu ya? Warnanya lain loh. Intonasinya gitu. Iya, intonasinya kenceng. Sudah ya paham ya? Sudah. Antum harus memahami anak dong. Kita kali memahami. Gampang ya? Oke. Loh kok salat mereka gitu? Ini salah ya. Rukun ini ya. Ini anu nih, oh, ya biasalah manusia itu. Manusia ya banyak salah dan salah. Salah lagi. Kemarin salah ya. Mohon dimaafkan. Ya. Karena ada kesalahan yang dimaklumi dan tidak dimaklumi. Ya. Nanti bisa. Dari awal. Iya dari awal. Saya belum sempat. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat. Berdiri wajib nih, wajib. Kecuali sholat sunnah silahkan. Ya, kalau memang capek, ini masalah. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri. Kecuali kalau imamnya juga duduk, ya kita duduk. Imam rawatib misalnya. Rawatib nggak bisa diganti, harus dia terus. Kondisinya ketika dia memang nggak mampu untuk sholat berdiri, ya kita ikut dengan duduk mengikuti imam. Nabi pernah seperti itu. Nabi duduk ketika imam kok pada berdiri makmumnya. Suruh duduk, kasih isyarat. Jangan ngomong, "Wih, duduk." Jangan. Isyarat itu sunnah. Takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram, ikhwan? Yang kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar, iya betul. Allahu Akbar. Ketika rukuk Allahu Akbar. Ketika sujud Allahu Akbar. Itu mengangkat, bukan takbir itu. Mengangkat sendiri. Itu bukan takbir.
Angkat itu. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Iya, Allah Akbar benar. Berarti kalau Allah Akbar aja belum selesai, belum. Iya, bacaan takbir betul. Allah Akbar. Ayo siapa? Takbiratul ihram apa? Oh. Pengertiannya apa? Hah? Baca awal sholat dan setelah takbir tidak boleh ada gerakan selain rukun sholat. Ulangi. Silakan. Takbiratul ihram adalah Ya awal mulai sholat. Mengawali awal mula sholat. Sholat tidak boleh ada gerakan setelah rukun sholat. Aduh, gimana nih? Nggak ada Maksudnya gerakan selain rukun sholat. rukun sholat. Enggak, kalau rukun sholat bisa gerakan, bisa bacaan kan? Ya selain rukun sholat. Tidak boleh ada selain rukun sholat. Oke. Ditampung dulu. Saya takbir. Iya, takbir apa? Takbir membaca Allah Akbar. Iya. Iya. Di awal. Sholat takbir. Ya, membaca Allahu Akbar kapan aja bisa itu. Jadi gimana? Iya. Takbir yang diucapkan di awal sholat. Jadi takbir diucapkan di awal sholat, bacaan pertama. Nah, kalau takbir dari gerakan ke gerakan yang lain namanya nanti hukumnya beda. Takbiratul ihram yang Allahu Akbar yang intiqal itu wajib sholat. Kalau ini namanya rukun. Jadi takbir itu bacaan takbir pertama yang diucapkan ketika seorang mau sholat. Harus diucapkan. Kalau enggak, bisa. Kasusnya gimana? Kalau misalnya dia lupa, diam aja. Ini dia sedekap, angkat tangan tanpa mengucapkan takbir. Nggak sah. Bersama imam ketika imam sami Allahu liman hamidah, dia mengucapkan apa? Enggak, dia baru masbuk dia loh. Masbuk. Iya, takbir pertama enggak boleh ada ucapan selain takbir. Tidak ada bacaan pertama kali dalam memulai sholat kecuali takbir. Itulah yang dinamakan takbiratul, tidak boleh ditinggal. Paham? Ketika yang mengharamkan segala sesuatu, gerakan bacaan, kecuali gerakan dan bacaan sholat. Jadi sholat itu diharamkan dengan bacaan takbir dan dihalalkan dengan bacaan salam. Paham di sini? Haram semuanya takbiratul ihram. Haram semua gerakan dan bacaan kecuali gerakan dan bacaan sholat. Ketika antum salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halal semuanya. Kegiatan-kegiatan di luar sholat yang tadinya nggak boleh. Paham? Oke. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat wajib. Dan ini rukun, bukan hanya wajib, rukun. Kemudian rukuk. Ya. Yang keempat rukuk. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima tumakninah saat rukuk. Tahan dulu, jangan buru-buru. Karena ada rukun, selanjutnya tumakninah. Indikatornya apa? Lurus. Kepala lurus sampai betul-betul semuanya tulangnya menempati tempatnya masing-masing. Sudah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kemudian i'tidal yang keenam, sami Allahu liman hamidah. Tenang, yang ketujuh tumakninah. 8 sujud. 9 tumakninah saat sujud. Duduk di antara dua sujud, tumakninah saat duduk. Tasyahud akhir. Ada tasyahud awal di sini? Ada tasyahud awal di sini? Enggak ada, berarti dia tidak termasuk rukun sholat. Tasyahud awal itu bukan rukun sholat. Kalau lupa tasyahud awal, kepriwe Ustaz, sujud sawi aja cukup. Paham? Sujud
diketahui. Kan kurang gerakan berarti sebelum salam. Kalau lebih gerakan setelah salam, sujud sahwi 2 kali. Paham? Tasyahud awal itu bukan rukun sholat. Tapi wajib sholat. Kalau wajib sholat ditinggalkan tetap sah tapi harus sujud. Paham? Duduk saat tasyahud akhir. Salam. Tertib. Tertib itu apa? Berurutan ya. Ada yang ditanyakan? Ini rukun sholat. Ini gimana ya? Ini salah ini ya. Rukun sholat. Ya, silakan. Sunnah. Sunnah. Sunnah, so? Itu setiap rakaat atau rakaat awal itu? Enggak apa-apa, setiap rakaat juga. Setiap rakaat. Ada lagi? Doa istiftah itu sunnah atau wajib? Sunnah. Ah, iya. Istiftah sunnah. Gitu. Ada ulama yang mewajibkan wajib sholat, tapi nggak sampai rukun. Allah. Ada lagi? Ya. Ya. Buruk gerakannya apa? Harus dilihat dulu. Ada gerakan, ada bacaannya masing-masing, hukumnya berbeda. Konsekuensinya juga berbeda. Enggak, ini ditanya dulu gerakannya apa. Gitu loh. Tasyahud awal ini hukumnya apa? Apakah dia rukun? Apakah sunnah? Apakah wajib? Mekaten. Begitu kata orang Jawa. Kalau tasyahud awal tadi apa? Termasuk wajib sholat. Wajib sholat Pak Ustadz. Oh. Nah itu berarti pertanyaannya nggak sujud. Salah itu. Salah itu. Ya, ya namanya kotok ya. Ininya kesalahan, namanya kesalahan. Mestinya sujud. Tasyahud awal apa ya? Dia nggak sampai seperti itu sih. Tapi Allahu a'lam, Allah. Ya diulang nggak masalah. Diulang nggak masalah. Diulangnya pas sholat maghrib. Ketika nggak masalah. Ketika ingat orang itu sholat itu kan adaan sama kodoan, itu namanya mengkodok sholat karena dia melakukan kesalahan. Kayak tadi misalnya sholat zuhur niatnya sholat asar. Udah dikasih tahu saat itu nggak sah, itu berarti harus diulang. Kapan? Ketika langsung itu, ketika ingat langsung sholat niat, misalnya waktunya maghrib, tapi sholat zuhur dia kodoan. Tertib mas, pas maghrib dulu. Ya namanya kodoan ya mana aja. Enggak. Itu mah jamak itu. Kalau jamak harus urutan. Kalau kodok itu ketika kapan saja ingat langsung. Habis sholat yang saat itu ya nggak apa-apa. Yang apa namanya jamaah aja dulu. Dulu misalnya saat isya udah saat isya baru dikodok. Wallahu a'lam bishawab. Duh, masya Allah banyak. Ini tentang sholat itu Pasti banyak. Perkara yang diperbolehkan. Langsung warnanya tak kasih. Menggendong anak. Gendong anak. Enggak masalah. Itu tidak membatalkan sholat. Dan itu karena pernah dilakukan oleh Nabi nih. Lihat nih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW pernah sholat sambil gendong Umamah binti Zainab. Jika beliau sujud, Nabi sujud, beliau meletakkan Umamah. Dan jika beliau berdiri, beliau menggendongnya lagi. Muttafaqun alaih. Sedangkan beliau mengimami orang-orang imam lagi ya. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini aliran mana sih?
Masa sholat gendong? Ada kayak gitu. Yo aliran apa ya? Sampai ilmu Belum sampai ilmunya. Tapi ya kita yang maklum ya, orang alif bata saja belum tahu kan. Nah, apalagi seperti ini. Ini perkara-perkara seperti ini ya nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan berjalan sedikit untuk sebuah kebutuhan. Boleh, misalnya untuk sutroh atau untuk ini contohnya untuk nutup pintu. Nabi SAW di rumah sementara pintunya terkunci. Kemudian saya datang, perawi hadis ini. Dan beliau berjalan membuka pintu untukku kemudian kembali ke tempatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ma yubahu fis shalah ya. Itu jalannya itu itu jalannya jangan terlalu jauh. Ini terjangkau. Iya ya Allah. Iya. Subhanallah. Apa itu ya? Biarin aja lah. Ada lagi dikit. Kalau memang kan jauh itu pintunya. Apa ini? Apa namanya ini? Berjalan ya, al-masyu, al-iltifat, al-qatul aswadain. Apa jadi? Al-masyu lil hajah. Oke. Aisyah ini yang merawikan hadis, Aisyah ini ya. Ya, Aisyah mengatakan kan Rasulullah SAW yusolli fil bait wal babu alaihi mughlaq fajitu fastaftahtu famasya fafatahali. Tsumma raja'na wa wasafat annal baba fil qiblah. Wa idza lam yakunil babu fil qiblah jazal masyu aidan anil yamini aw anis shimali aw lil wara'i mustaqbilal qiblah. Kemarin saya belajar ini, ajarin anak SMA kayak kitab ini. Jadi antum Masya Allah udah masih selasa SMA ya. Bahasa mondok. Ini barusan saya kemarin saya ujikan PTS ini. Iya. Kitabnya pakai kitab Al-Wajiz. Iya. Sudah, ini kasus ya. Ya, disifatkan di sini bahwasanya pintunya itu ada di arah kiblat. Jadi deket, Mas. Jadi ini ceritanya deket, Mas. Orang 5 meter apa depan belakang biasanya berapa? 10 meter ya. Sholatnya di belakang, pagernya di depan. Ini paket. Oh ya. Ini mah istisna nggak boleh ini kebanyakan. Al-masyulil hajah. Gerakannya tidak terlalu banyak, jauh ini. Di depan kiblat langsung dibukakan, udah. Iya, foto dulu lagi. Ini luar biasa, Masya Allah. Ya, berjalan sedikit untuk sebuah kebutuhan. Oke. Yang ketiga, mencegah orang yang lewat di depan area sujud nih penting. Ini berarti Pak. Dicegah atau masih juga? Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencegah ya. Nih kita Jalan cegah semua kan harus diperangi kan. dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian melaksanakan sholat dengan memasang sutra. Ini penting sutra, Mas. Yang membatasinya dari orang-orang. Lalu ada seorang yang hendak lewat di depannya, maka hendaklah dia cegah. Jika masih enggan, nah kayak tadi pertanyaannya, kalau terus dia melawan, cegahlah dengan lebih keras lagi. Wal yuqatilhu, maksudnya cegah lebih keras lagi. Bukan dibunuh ya. Ini fal yaktulhu, jangan fal yuqatilhu maksudnya. Maka perangi dia, maksudnya cegah dia lebih keras lagi. Karena sejatinya itu fa inna ma huwa syaitan, karena dia sebenarnya adalah setan. Muttafaqun hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Kalau yang kecil. Iya pelan-pelan, hati-hati loh. Lari kadang jeduk aku. Dicegah gini langsung kebanting, hati-hati, pelan-pelan. Artinya sebelum dia nyampe itu jangan dikagetin. Begini dia tahu. Sebelum dia nyampe ke kita kan tahuan sih berapa meter, 2 meter, 3 meter lari. Nah, dia kan akan ngerem tuh. Kalau remnya pakem, kalau enggak ya mudah-mudahan pakem. Salat jamaah gimana? Apa itu? Kalau imamnya.
Betul. Ya nggak perlu. Kalau saja jamaah nggak perlu di udah biarin aja. Atau lalu lalang, maksudnya karena mungkin batal kan? Nggak usah dihalangin. Ini mau ke belakang mau butuh nggak boleh, nggak usah di belakang. Iya sama aja. Sutrohnya makmum itu di depan sutroh. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu amara biqatil aswadain fi shalah. Tapi kalau anak-anak itu mungkin dengan isyarat, dengan apa, maksudnya dipegang, taruh di soft gitu. Itu gerakan yang dibutuhkan. Perlu kan? Misalnya kanan kita ini 2 orang ngobrol. Pindahin aja. Ya agak tipis, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang dibutuhkan daripada mengganggu. Allah. Itu untuk anak-anak ya. Jika dibutuhkan. Tadi hadisnya tadi. Baik, yang keempat, membunuh hewan yang membahayakan seperti ular atau kalajengking. Lewat ular, boro-boro mau kabur. Kalau memang dia berani, bunuh dia. Atau kalajengking. Silahkan, nggak apa-apa ini. Hal yang dibolehkan. Meludah ke dalam pakaian atau sapu tangan atau tisu. Ya, mudah. Biasanya ada batuk-batuk di lap. Ya, ditutup. Dan tidak apa namanya? Tidak terbuka gitu. Baik, ini lihat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kalian melaksanakan sholat dengan memasang sutroh batas yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada orang yang lewat di depannya, maka hendaklah dia mencegahnya. Jika dicegah masing-masing, cegahlah dengan lebih keras, karena sejatinya itu congkak. Loh, gimana sih? Loh, alah, ini bukan hadisnya. Baik, apa itu al-busaq ya? Al-busaq fi thawbihi au ikhrajihi. Ini hadisnya, oh iya sama ini. 5 marra fi haditsin Jabir bin nahyi 'anil busaq jihatal qiblah. Dengan hadis yang sama, di sana ada larangan juga. Ada lanjutannya nih, cuman nggak ditulis di sini. Ada larangan untuk apa? Untuk meludah ke arah kiblat. Meludah ke dalam pakaian. Ke arah kiblatnya yang nggak boleh. Selain itu boleh. Selain ke arah kiblat. Iya. Baik. Berarti meludah ke di sini nggak ada ya. Meludah ke dalam pakaian boleh. Dan sapu tangan atau tisu boleh. Ke kanan, ke kiri, ya, terus ditutup boleh. Tidak boleh meludah ke arah kiblat, itu larangannya. Kanan kiri boleh. Allahu a'lam. Nah, ya bilang boleh apa namanya membuang apa ingusnya boleh pakai sapu tangan. Menoleh dan memberi isyarat untuk keperluan. Ini. Rasulullah SAW pernah sakit, lalu sholat jadi imam Nabi, walaupun sakit. Kami sholat di belakang beliau jadi makmum, yang sholat dalam keadaan duduk, Nabi duduk nih. Kemudian beliau menoleh dan melihat kami berdiri, kemudian beliau memberikan isyarat supaya kami duduk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang dibolehkan yang lainnya, mengingatkan imam kalau sholat. Laki-laki dengan mengatakan Subhanallah, perempuan dengan menepuk. Sekali aja. Ya. Baik. Ini. Yang ke-8, mencolek kaki yang sedang tidur. Aisyah radhiyallahu anhu pernah menyelonjorkan apa? Aisyah ya cerita, aku
menselonjorkan kakiku ke arah tempat Nabi sujud, kiblatnya, ya. Jika sujud beliau mencolekku dan dia mengangkat kakinya siapa? Aisyah. Jika beliau berdiri diselonjorkan lagi. Pelan-pelan. Ini enggak pakai kaki ditendang. Jangan. Ini orang sholat kok. Itu istrinya, anaknya lebih halus lagi. Ya, kalau misalnya kita pas sholat, anaknya kan main di situ tempat sujud, diangkat. Taruh dulu kita sujud. Begitu ya. Batal sholat? Enggak. Itu gerakan yang dibutuhkan. Nggak boleh. Mencolek kaki yang sedang tidur sama ini. Tidak seorang penunggang kuda pun di antara kami pada hari perang Badar selain Al-Miqdad. Aku tidak melihat seorang pun di antara kami melainkan sedang tidur malam. Kecuali SAW. Beliau sholat sambil menangis. Oh, ini sama ini. Tuh, ya. Ini kopas ini. Yang ke-9 ini bukan mencolek tapi menangis. Mohon maaf ya. Ya. Walaupun tidak dimaklumi ya mohon maaf aja. Ini yang 8 itu udah mencolek kaki. Yang ke-9 menangis. Dibolehkan. Tapi memang sesuai dengan apa yang dibaca ya. Bukan nangis karena tadi dikejar-kejar tukang apa penagih hutang. Itu lebih besar. Lebih besar. Beliau salat sambil menangis di bawah sebuah pohon hingga subuh, sanadnya sahih. Nah ini menangis, tapi saya nggak sempat ya memberi warna tadi. Dia mengganti. Mengganti. Khalaslah antum tahulah, sama-sama tahu kita. Air ya. Menangis apa hukumnya tadi? Menangis dalam sholat. Oke, perkara yang makruh. Apa yang berarti sudah makruh? Ya. Apa? Oke. Sip. Bagus. Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Tuh. Ya, kalau anak pondokan gitu jawabnya. Tapi kalau pondok sini, pondok apa Mbak tadi? Tapi pakai bahasa Indonesia. Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat itu pengertiannya makruh. Kalau secara bahasa kariha yakrahu. Makruh itu dibenci, sesuatu yang dibenci. Ya, manaha anhu syari'u la ala wajhil ilzam. Perintah syariat bukan perintah, larangan syariat tetapi tidak dengan keharusan itu. Harus itu. Baik. Pertama, makruh dalam sholat bermain-main dengan pakaian atau anggota badan tanpa keperluan. Rasulullah SAW berkata kepada orang yang mengusap debu ketika sujud, jika engkau melakukannya maka cukup sekali aja, jangan setiap kali sujud. Ya kan sekali kan cukup bersih ini bersih lagi. Bermain-main, berkacak pinggang. Naha an yusolli ar-rajul muhtasaron. Berkacak pinggang gimana? Ini. Sami Allah liman hamidah. Enggak boleh makruh. Mengangkat pandangan ke langit. Lihat apa sebenarnya itu? Cicak atau burung. Hendaklah orang berhenti mengangkat pandangan ke langit ketika berdoa dalam sholat atau mata mereka akan tersambar. Ini hampir ini kalau udah ancaman mengerti ini sebenarnya. Walaupun tidak membatalkan tapi ada ancaman. Berarti dosa. Menoleh tanpa keperluan. Iltifat. Menoleh tanpa keperluan. Ini curian syaitan. Aisyah pernah berkata, aku bertanya kepada Rasul tentang orang yang menoleh, nengok-nengok dalam sholat. Nabi menjawab, ikhtilasun. Ini adalah curian. Yahtalisu syaitan. Dari syaitan min sholatil abdi. Dari sholat seorang hamba. Memandang pada sesuatu yang memalingkan. Ya, atau sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW
sholat dengan mengenakan pakaian yang ada tandanya. Kemudian Nabi syagolatnya alam hadihi. Ya, aku telah disibukkan dengan pakaian ini yang banyak coraknya. Idhabu biha ila Abi Jaham waktuni bin bi'anjabaniyah bijaniyah. Bawalah ke Abu Jaham dan bawakan aku anjabaniyah, pakaian tebal dari wol yang tidak ada tandanya, yang polos. Corak nggak mau Nabi, apalagi gambar. Apalagi ada tulisan, apa lu lihat-lihat gua di belakang. Ada nggak kayak gitu? Nggak suka lo gitu. Ada tulisan yang aneh-aneh gitu di belakang gitu, maksudnya contoh. Nggak usah nggak sopan, ini contoh itu. Ada kan kayak gitu? Ini sholatnya ketawa sendiri. Bacaannya ada di belakang kaos itu kok lucu-lucu. Aduh, ini orang. Ya, nggak boleh kayak gitu. Nabi yang corak aja nggak mau, apalagi yang macam-macam. Gambar tulisan. Ada pantun lagi. Jadi sholat itu semuanya ingat kecuali sholat. Ingat semua, pantun itu ingat, yang kerjaan di rumah ingat, ya kecuali sholat. Itulah di antara tugasnya setan, membuat kita ini ingat kecuali sholat ketika kita sholat. Kecuali sholat, berarti nggak ingat sholat itu. Kayak baca jambe-jambe ya, kan? Nggak ada rohnya sholat itu, Allah musta'an. Sadel dan menutup mulut. Nah, sadel itu apa namanya? Rasulullah SAW melarang sadel dan menutup mulut ketika sholat. Iya. Tiba-tiba. Itu apa ya? Saya lupa ya sadel. Bahasa bukan. Itu bahasa. Ini apa sih? Mayukrohu fi sholah ya? Mayukrohu. Menutup apa? Menutup pakai masker ya, pakai masker ini termasuk yang makruh. Bahkan ada larangannya, teman. Kalau memang nggak ada keperluannya. Tapi kalau memang sakit nggak masalah. Sebentar. Tadi ada pertanyaan sadel. Asadlu irsalu thawbi hatta yusibal arda. Berkata Imam Al-Khattabi dalam kitab Aunul Ma'bud menerangkan pengertian daripada sadl. Yaitu sadl adalah menjulurkan pakaian sampai ke bumi. Itu. Atau isbalur rajuli thawbahu min ghairi an yudam janibaihi baina yadayhi fa in dammahu falaysa bisabti. Atau seseorang itu laki-laki menjulurkan pakaiannya, ya, tanpa dia mengikatnya dan lain-lainnya. Yang tahu, cukuplah itu, ya. Jadi isbal dalam pakaian, ya, dalam pakaian itu satu itu perkara yang makruh. Wallahu a'lam. Kalau lengan baju kalau di Sama, pakaian itu semua sama, ya. Baju sampai bawah ya. Ini kalau ini lengan baju berarti ini kan di sini sampai sini kan. Ada di hadis yang lain, tidak di sini. terus. Ya, Allah. Ada? Cukup di sini? Kalau lupa dibaca nanti kitabnya. Menguap atata ufis sholat minasyaiton. Menguap ketika sholat itu termasuk dari syaitan. Fa'idatasa apa? Kalau memang sudah terpaksa untuk menguap, fal yakzim mastato'a, maka ditahan. Jangan wah, dihabiskan itu. Menguap itu ditahan. Itu baru. Kalau memang sudah terpaksa harus menguap, ditahan. Ya ditutup. Langsung tutup.
Ditutup. Itu diantara apa adabnya. Meludah ke arah kiblat nggak boleh, makruh. Ini tadi sudah ya. Oh ini ada hadisnya lain. Sungguhnya jika seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, di depannya, maka jangan ia meludah ke arah depan, nggak boleh. Maka boleh dia meludah ke kanan dan ke kiri. Ya, tadi hadisnya ya, meludah itu boleh ya, dengan hadis ini sebenarnya. Hendaklah dia meludah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya dan jika terlanjur keluar maka hendaklah ia tumpahkan ke pakaiannya. Beliau kemudian melipat bajunya satu sama lain. Ini pakaian. Dia bawa sapu tangan, ya, pakai apa namanya? Bajunya. Boleh. Ya. Enggak najis, bukan jijik aja. Jijik sama najis beda ya. Lagi di sampingnya, lagi peluk. Kayak antum nggak suka sama orang, ih jijik gitu kan. Tapi nggak najis dia. Iya ya, beda ya. Kotor belum tentu najis. Najis itu pasti kotor. Sekarang saya tanya, kalau kencing kambing najis nggak? Ya, Enggak. Well, pinter sih. Walaupun jijik. Masya Allah. Senang saya. Ngaji sama orang pintar senang. Ditanya langsung bisa. Menyilang jari jemari. Menyilang gini ya? Ya, jari jemari. Menyilang ini gimana? Jari jemari. Begini loh, menggabungkan gini ya. Ya. Jika salah seorang di antara kalian wudhu di rumahnya kemudian mendatangi masjid maka dia berada dalam sebuah sholat hingga pulang. Ya, jangan dia melakukan seperti beliau menyilangkan jari jemari. Menyilangkan gimana? Gini ya, enggak salah gini. Menyilangkan jari jemari gimana? Ini kan. Ketika di masjid sebenarnya enggak adab seperti itu. Sholat apalagi? Di luar sholat, di masjid aja nggak boleh. Menggulung rambut dan pakaian. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Mana? 7 anggota sujud apa aja? Muka ya, jidat dan hidung. 1, 2 telapak tangan, 3 lutut, 5 ujung kaki, 7 ya. Tidak menggulung rambut maupun pakaian. Menggulung rambut itu apa? Kuncir. Nah, itu maksudnya. Nggak usah dikuncir. Mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika sujud. Ini ada hadisnya soalnya. Berarti dengan tarjih yang ini. Tarjih yang ini. Jika salah seorang di antara kalian hendak sujud, idza sajada ahadu fala yabruk. Janganlah dia, makanya makruh kan? Makruh. Tidak haram. Idza sajada ahadukum fala yabruk. Kalau sujud fala yabruk, jangan turun seperti turunnya onta. Wal yadok yadaihi. Maka letakkan kedua tangannya dulu. Sebelum rukbatai lututnya. Nah, tangan dulu, baru lutut. Bukan lutut dulu, baru ini yang sun. Kalau lutut dulu sah nggak? Ya sah aja. Cuman nggak afdol. Tidak baik. Ini makruh. Membentangkan kedua tangan, menempel dengan apa? Membentangkan kedua tangan dengan tanah ketika sujud. Ya. Bersikaplah pertengahan ketika sujud. Jangan salah seorang di antara kalian membentangkan tangannya sebagaimana membentangkan seperti anjing. Diangkat gitu ya, tidak ditaruh apa namanya ini lengannya ya, lengannya itu ditempelkan ke tanah apa ke lantai. Jadi yang nempel itu apa namanya? Telapak tangannya saja, jangan dibentangkan tangannya. Ini apa lengan ya? Apa ini? Iya. Lengannya jangan nempel. Kalau jamaah ayo bisa sih jamaah gini aja, yang penting jangan tempelin. Kalaupun tidak sampai kita lebarkan kalau jamaah kan jauh dari perutnya. itu kalau sendiri. Kalau jamaah ya mau nggak mau begini. Balinu harus bersikap apa namanya lunak dengan
Itu ada lagi hadis. Bersikap lunak, tidak keras kepada teman-temanmu ketika sholat jamaah. Sholat ketika perkara yang makruh ketika sholat ketika hidangan sudah disajikan atau menahan buang air besar atau kecil, ini makruh. Ya, habis adzan, wah Pak bawa makan nih, sudah dibukain lagi. Maka lebih baik apa? Makan dulu. Makan mikirin sholat daripada sholat mikirin Makan. gak khusyuk. Udah gitu dibuka, lauknya apa mas? Sate lagi. Bukaan lagi. Baunya udah Sebutut. jadi Allahu Akbar. Enak banget tadi. Ini sholat mikirin mah. La sholat bi hadratit ta'am. Tidak sempurna sholat ketika hidangan sudah disajikan. Tidak sempurna juga sholat bagi yang menahan buang air besar atau buang air kecil. Selesaikan dulu hajatnya. Sering. Walaupun sudah qomat. Mendahului imam, nggak boleh ini. Ini malah perkara yang dilarang sebenarnya. Walaupun tidak membatalkan ya. Haram sebenarnya. Tidaklah seorang di antara kalian takut Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Atau menjadikan rupa dia seperti rupa keledai. Ini sebenarnya sudah perkara yang ancaman haram. Walaupun tidak membatalkan. Kan dimasukkan ke dalam pembatal sholat. Yakin ada hadas. Ya. Jangan membubarkan sholat, jangan batalkan sholat atau berpaling hingga dia mendengar suara. Suara apa? Ya, angin. Atau dia mencium. Nggak ada suaranya soalnya. Atau dia mencium bau kentutnya. Nah, sampai yakin. Al yakinu la yazulu bisyak. Karena yakinnya dia tadi udah wudhu. Kalau wudhu itu sudah yakin, nggak boleh dihilangkan dengan perkara yang masih syak, ragu-ragu. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu, datang keyakinan berikutnya apa? Suara atau baunya. Iya, tadi saya baunya seperti ini sama gitu. Sudah, memang antum kan tahu milik pribadi antum. Hatta bau-bau. Ya, pokoknya tergantung, makanya antum sudah tahu gitu. Meninggalkan salah satu rukun atau syarat dengan sengaja atau tanpa alasan. Meninggalkan. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sebagaimana Nabi menjelaskan atau memerintahkan seorang yang sholat enggak tumakninah. Ulangi. Sholat lagi. Karena kamu belum sholat. Padahal udah sholat, selesai. Lagi, ulangi. Karena enggak tumakninah. Dan tumakninah termasuk apa tadi? Rukun. Makan dan minum dengan sengaja ketika sholat. Nah, Imam Ibnu Munzir mengatakan para ahlul ilmi sepakat ijma bahwa orang yang makan atau minum dengan sengaja ketika sholat, ya sholat wajib, maka dia wajib mengulangi sholat. Wajib. Di sholat semua sama. Begitu pula pada sholat sunnah. Menurut jumhur mayoritas ulama, karena apa yang membatalkan sholat wajib juga membatalkan sholat ya. Di satu mesti ada permen itu loh, permen. Oh ini tadi masih setengah permainan, makan sambil ngemut permen. Sah itu. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan. Tapi kalau sisa-sisa makanan itu yang kita nggak sengaja ya enggak. Itu bukan makan. Ketelen. Dibuang dong, buang. Itu susah. Makanya sunnah ketika mau wudhu, mau sholat itu siwak gosok gigi. Bawa sikat gigi di sini masing-masing pribadi. Boleh, nggak apa-apa. Itu lebih Saling namain ya. Nggak usah diramain, dibawa masukin tas lah. Itu barang-barang pribadi. Lanjut. Proposal aja. Dari Zaid bin berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan sholat. Nah ini nggak boleh. Dulu kami bicara dalam sholat. Seorang di antara kami bercakap-cakap dengan kawan sebelahnya yang sedang sholat hingga turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang bicara ketika sholat. Baik.
Hukum meninggalkan sholat. Apa hukumnya orang yang nggak sholat padahal orang Islam? Pertama, seorang muslim yang meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Selesai. Dua, orang bahkan bukan hanya dosa besar, dia akan bisa dihukum kafir murtad jika dia mengingkari kewajiban sholat, nggak wajib. Maghrib, apa semuanya nggak wajib. Ini murtad, kafir, warnanya lain ya. Namun ulama berbeda pendapat dalam permasalahan hukum meninggalkan sholat karena malas, bukan karena meninggalkan nggak wajib nih. Dia wajib cuma malas. Dia mengaku ini salah saya. Pertama ada yang berpendapat kafir. Ada yang berpendapat tidak kafir dan ini yang roji. Ya. Tidak kafir dihukum di dunia, tidak kafir dan dihukum di dunia. Dan ulil amri dengan hukuman mati. Nanti dia kafir tapi hukumannya berat. Tidak kafir dan dihukum di dunia oleh ulil amri dengan hukuman penjara hingga ia kembali sholat. Sama sih, nomor 2 sama 3 sama-sama ya. Cuman hukuman bentuknya itu ulil amri yang menentukan. Jadi kafir dan tidak kafir. Yang ini yang rojih. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selainnya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Bagi yang dikehendaki. Kalau nggak dikehendaki ya nggak diampuni. Termasuk sholat jika ditinggalkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Silakan pertanyaan sambil menjawab pertanyaan. Silakan. Yang pertama, saya pernah mendengar nih, Ustaz, pertanyaan saya ini, Ustaz. Kalau orang sholat di depan itu, Ustaz, boleh dilewati, Ustaz. Orang apa? Kalau orang sholat dekat pintu, depan pintu itu, tengah jalan, dekat pintu. Maka kata saya tanya boleh dilewati. Oh, Ada hak orang berjalan. sudah orang berjalan. Nah, yang sini. Asal antum kasih apa semacam sutra ya, kalau ada. Ya itu memang nggak tahu sih mungkin. Nggak tahu. Khairan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti silahkan antum share ke anak fatwanya silahkan. Saya belum baca. Yang kedua, Ustaz. Nah, kan kalau kita menjawab salam itu wajib, Ustaz ya. Wajib. Ketika sholat sunnah, Ustaz, kalau istri kita memberikan salam, apa yang kita lakukan, Ustaz? Kalau kita gugurkan sholat sunnahnya? Langsung nah istri nggak wajib Kan untuk kita. menjawab salam itu wajib. Tapi kalau orang itu yang manggil, Ustaz ya, kita gugurkan yang sholat Iya. sunnah bermanggil. Tapi kan ini Tapi nggak menjawab salam sih sebenarnya. Tidak menjawab salam. Ya nggak menjawab salam. Karena dia masih dalam sholat, mungkin jawab salamnya ditunda setelah sholat. Nggak bisa. Selesaikan sholat dulu, baru menjawab salam. Seperti kita di mana? Kholak misalnya di mana? Tempat kita buang air, ada salam kita nggak jawab. Demikian juga Nabi SAW ketika ada orang mengetuk pintu, dibuka saja. Salam wajib. Salam wajib. Ya setelah ini aja, setelah apa namanya? Setelah sholat. Kan nggak harus langsung kan. Allah. Ya, silakan. Kasih jalan ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik. Siap-siap untuk ya silakan siapa nih? Monggo.